Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mas Doni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kebijakan luar negeri Cina terkait isu hak asasi manusia. Yang dimana kita di sini mengambil studi kasusnya itu intervensi Amerika Serikat dalam kasus pelanggaran HAM Cina terhadap etnis Uighur. Di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agri Asri. Saya Dege Raldi Oktora. Saya Karga Dewi Anggraini. Dan saya Tamara Alda Yunisa. Latar belakang. Persebaran suku, budaya, dan agama telah membawa dampak yang signifikan. Adapun dampak yang diberikan ialah lebih mengarah pada hak asasi manusia, di mana adanya tindakan seperti penindasan diskriminasi pada suku, budaya, dan agama tertentu pada sebuah negara. Hak asasi manusia itu adalah hak kebebasan yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sejak lahir dan memiliki sifat universal serta mutlak. Pemberlakuan hak asasi manusia juga berlaku pada siapapun dan tidak memandang status kehidupan pada manusia, baik itu dari rakyat biasa atau sekalipun pemerintah negara dan raja. Semuanya mempunyai ketetapan hak asasi manusia yang sama. Meskipun itu, hak asasi manusia bersifat mutlak dan universal untuk dimiliki, masih ada beberapa tindakan kejahatan yang sudah melanggar. Aksi dari tindakan pelanggaran pada hak asasi manusia, hampir seluruh negara mengalami hal tersebut. Salah satu isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang sampai sekarang masih menjadi kontroversial ialah mengenai isu etnis Uighur di Xinjiang. Wilayah Xinjiang sendiri terletak di Cina Utara Barat Laut dan berbatasan dengan negara Rusia, Mongolia, Kazakhstan, dan India. Posisi strategis yang dimiliki Xinjiang dan kekayaan sumber daya alam membuat Cina melakukan sebuah eksploitasi pada wilayah tersebut. Sebelum wilayah Xinjiang menjadi satu kesatuan dengan dinasti Qing, dalam sejarah wilayah tersebut menjadi bagian Turkistan Timur. Namun itu berubah ketika Cina melakukan invasi secara besar-besaran di Turkistan Timur. Ini adalah peta di mana Cina terletaknya itu yang sangat dekat dengan Kazakhstan, Rusia, Mongolia, Afghanistan, Pakistan, India, dan lain-lain. Dan di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ade. Di sini ada awal penyebab tindakan pelanggaran hak asasi manusia Cina terhadap etnis Uighur. Semenjak kemenangan tersebut telah membuat wilayah Xinjiang diambil alih, ketidakpastian pada nasib etnis Uighur menjadi permasalahan. Apalagi ketika adanya migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh etnis asli Cina yaitu Han ke wilayah Xinjiang. Setelah adanya migrasi tersebut, awal diskriminasi yang dirasakan etnis Uighur ialah ketidaksetaraan dalam pemberian pekerjaan, di mana etnis Uighur hanya mendapat pekerjaan kasar yaitu buruh. Kebijakan monokultural yang dilakukan Cina juga menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia pada etnis Uighur. Ini disebabkan monokultural ini etnis Uighur harus menerima ideologi komunisme yang dianut Cina. Serta penggunaan bahasa satu asli etnis Uighur juga menjadi terancam karena dengan kebijakan ini, Cina hanya mengizinkan etnis Uighur melakukan komunikasi dengan bahasa Mandarin. Dan yang menjadi puncak pelanggaran hak asasi manusia etnis Uighur ialah penekanan yang diberikan Cina setelah pemberontakan Baren. Akibat dari ini, Cina memberikan penekanan dengan mengurangi aktivitas beribadah seperti sholat dan berpuasa terhadap etnis Uighur. Cina juga membentuk kamp reedukasi untuk mencegah adanya separatisme dan radikalisme yang meluas. Namun setelah adanya keputusan Cina untuk membentuk kamp reedukasi mendapat kritikan dari sejumlah negara, terutama Amerika Serikat. Dalam merespon keputusan Cina tersebut, Amerika Serikat melakukan intervensi mengenai isu etnis Uighur dengan pemberlakuan undang-undang untuk memberikan sanksi pelanggaran hak asasi manusia pada Cina. Poin utama tersebut berisikan tentang pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan Cina, terutama dengan pendirian kamp indoktrinasi, kerja paksa, diskriminasi terhadap etnis minoritas, dan pemerkosaan. Akibat dari adanya pembentukan undang-undang tersebut telah menciptakan ketegangan antara dua negara tersebut. Dari intervensi Amerika Serikat ini, Cina menilai bahwa negara tersebut terlalu ikut campur lebih dalam pada urusan negaranya. Sehingga bahasan mengenai isu Uighur menjadi memanas dan membuat Cina harus membuat sebuah kebijakan yang tepat agar tidak mengarah dampak yang meluas akibat isu Uighur ini.
Nah, di sini rumusan masalah yang kita pakai untuk presentasi kali ini adalah bagaimana kebijakan luar negeri Cina dalam merespon terkait intervensi Amerika Serikat terhadap undang-undang isu pelanggaran hak asasi manusia etnis Uighur. Slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Karlinda. Di sini kami menggunakan teori realisme karena seperti yang kita tahu, Cina itu menganut ideologi komunisme, jadi kita melihat dari perspektif realisme. Dalam hubungan internasional sendiri, persoalan hak asasi manusia sering dikaitkan dengan perspektif realis atau power politics maupun perspektif kultural relativis. Di tradisi realis ditekankan bahwa the primacy in all political life is power and security. Fokus ini muncul karena adanya sifat manusia yang menekankan self-interest dan egois dalam dunia yang bercirikan anarki. Dalam situasi anarki di mana setiap manusia saling mementingkan dirinya sendiri, universal moral prinsipal tidak dapat berlaku untuk menjelaskan tindakan suatu negara, dan ini sesuai dengan tindakan Cina terhadap etnis Uighur yang mana hanya berfokus pada negaranya saja. Next. Di sini kami yang pertama menggunakan konsep hak asasi manusia. Karena kelompok kami membahas HAM yang dilakukan Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Hak asasi manusia sendiri dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah human rights. Istilah ini disandarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan yang mencakup atas aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. HAM ditasvirkan para pemikir sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat dengan tidak membedakan apapun. Dan yang kedua, di sini kami menggunakan kepentingan nasional karena dengan seperti yang kita tahu, Cina pasti memiliki kepentingan nasional dalam isu etnis Uighur yang di Xinjiang ini. Dan di sisi lain, ada kepentingan nasional Amerika Serikat juga dalam mengintervensi isu etnis Uighur tersebut. Kepentingan nasional tersebut merupakan konsep dalam hubungan internasional yang biasa digunakan oleh negara-negara untuk dapat mencapai tujuannya dalam bidang ekonomi, militer, keamanan, dan lain sebagainya. Dalam tulisannya, Foreign Policy as the Pursuit of the National Interest, Reynolds menjelaskan bahwa national interest bukanlah hanya sebuah instrumen negara dalam mencapai goals untuk memenuhi kebutuhan negaranya, melainkan terdapat aktor lain juga yang bisa terlibat dalam menjalankan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan kelompok atau lembaga atau individu. Next. Yang terakhir, kita menggunakan konsep kebijakan luar negeri. Menurut Joshua Goldstein, mengatakan bahwa pengertian kebijakan luar negeri adalah kebijakan strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional. Sedangkan menurut K.G. Holsty, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tamara. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai arti penting Xinjiang bagi Cina. Dalam otonomi Uighur Xinjiang, dalam geografisnya terletak di barat laut Cina dengan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, gas alam, dan sumber minyak, menjadikan wilayah Xinjiang sebagai pemasok utama dalam peningkatan ekonomi Cina dan rute pada rute sutra pada jalur perdagangan. Wilayah Xinjiang juga menjadi salah satu 4 daerah penyangga strategis bagi Cina. Ini disebabkan karena wilayah ini menjadi penghubung proyek infrastruktur yang sedang dijalankan Cina, yaitu Belt and Road Initiative, yang nantinya akan menghubungkan ke Asia Tengah melalui Xinjiang sebagai pusatnya.
Berikut saya tampilkan peta dari BRI tersebut. Next. Lalu selanjutnya, pandangan Cina terhadap etnis Uighur. Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan etnis Uighur di Provinsi Xinjiang selalu menjadi faktor dunia, terutama setelah dikaitkan bahwa pemerintah Tiongkok diduga menahan lebih dari 1 juta etnis Uighur minoritas Muslim itu di tempat penampungan layaknya kamp konsentrasi. Laporan penahanan ini mulai ramai pada saat sebuah kelompok pegiat HAM melakukan rilisan laporan mengenai dugaan penangkapan sistematif yang menargetkan etnis Uighur di Xinjiang. Dari kesaksian sejumlah warga bahwa etnis Uighur di Xinjiang, pihak berwenang Cina telah melakukan penahanan massal terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya. Adapun Cina melakukan ini karena mayoritas etnis Uighur ialah menganut kepercayaan Muslim. Dari hal ini, minoritas etnis asli Cina yaitu Han menganggap bahwa etnis Uighur akan mengancam kebudayaan dan kepercayaan mereka, sehingga membuat Cina melakukan pemberlakuan kebijakan monokultural yang pada etnis Uighur agar dapat mengikuti ideologi dan bahasa Cina, serta membentuk kamp untuk memberikan doktrin pada etnis Uighur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agri maksudnya. Silakan Agri. Di sini ada intervensi Amerika Serikat dalam mengesahkan RUU isu etnis Uighur. Salah satu negara barat yang mengecam Cina terkait isu Uighur di Xinjiang adalah Amerika Serikat. Secara terbuka, Amerika Serikat mengecam tindakan pemerintah Cina di wilayah tersebut. Pemerintah Amerika Serikat memasukkan 28 organisasi Cina ke dalam daftar hitam karena dugaan keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Ke-28 organisasi itu sekarang berada dalam daftar entitas yang berarti mereka tidak bisa membeli produk dan perusahaan Amerika Serikat tanpa persetujuan dari Washington. Selain itu, Presiden Donald Trump diketahui baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Uighur yang bertujuan membuka jalan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi atas Cina. Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mendeteksi pejabat Cina yang bertanggung jawab atas penahanan paksa, penyiksaan, dan kekerasan terhadap kaum Uighur dan minoritas lainnya. Amerika Serikat kemudian akan membekukan seluruh aset para pejabat tersebut yang ada di negeri Paman Sam dan juga melarang aktivitas impor dari Cina. Ya, di sini kita akan membahas respon Cina sebagai kebijakan luar negeri dalam menghadapi intervensi Amerika Serikat pada etnis Uighur. Pembahasan mengenai etnis Uighur sangat sensitif bagi Cina. Jika ada negara lain melakukan kritikan keras pada negaranya tentang pelanggaran hak asasi manusia, maka dengan cepat Cina akan memberikan sebuah respon. Terdapat 3 hal yang menjadi respon Cina dalam mengatasi etnis Uighur. Yang pertama itu adalah pemblokiran media massa barat. Selama ini, internasional mengetahui segala tindakan diskriminatif Cina pada etnis Uighur dari media massa barat. Menurut dari Cina, pemberitaan segala tentang Uighur di Xinjiang yang dilakukan pada media massa tidaklah benar dan terlalu dilebihkan. Aksi nyata dari respon yang bisa kita lihat dari pemblokiran media massa barat ialah ketika pemain sepak bola asal Jerman yaitu Mesut Ozil yang memberikan sebuah kritikan pada etnis Uighur di Xinjiang melalui media sosial. Tidak membutuhkan waktu lama, pemain sepak bola tersebut diblokir aksesnya oleh Cina. Akhirnya, penayangan pertandingan klubnya yaitu Arsenal tidak mendapatkan izin untuk siaran. Selain itu, Cina juga melakukan larangan media massa barat untuk meliputi secara langsung ke tempat kamp reedukasi etnis Uighur di Xinjiang. Ini dilakukan agar tidak menciptakan propaganda baru. Yang kedua itu adalah kritikan dari Cina atas intervensi Amerika Serikat dalam mengesahkan undang-undang. Setelah Amerika Serikat mengesahkan undang-undang untuk memberikan sanksi pelanggaran hak asasi manusia pada Cina,
Dengan tegas, negara tersebut menyatakan bahwa tuduhan dari negara Amerika Serikat tidak berdasar dan hanya menciptakan ketegangan hubungan diplomatik keduanya, serta hanya menciptakan ketegangan hubungan diplomatiknya dengan negara Muslim yang hanya membuat citra dari Cina menjadi buruk. Cina juga tidak akan segan untuk memberikan balasan pada Amerika Serikat yang telah melarang impor barang dari perusahaan Cina. Akibatnya, dampak perang dagang yang terjalin keduanya akan membawa efek berkepanjangan akibat dari pengesahan undang-undang ini. Dan yang ketiga adalah keberlanjutan proyek infrastruktur Belt and Road Initiative. Demi terhindarnya propaganda yang semakin meningkat akibat adanya pemberitaan media masa barat tentang isu etnis Uighur, Cina menggunakan keberlanjutan Belt and Road Initiative-nya dengan menanamkan investasi khususnya pada negara Muslim. Ini dilakukan agar isu mengenai Uighur menjadi teralihkan dan negara lain tidak terlalu fokus mengenai pengesahan undang-undang sanksi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Amerika Serikat untuk Cina. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ade. Kesimpulan dari semuanya adalah dapat disimpulkan bahwa posisi strategis yang dimiliki Xinjiang dan kekayaan sumber daya alam membuat Cina melakukan sebuah eksploitasi pada wilayah tersebut. Semenjak kemenangan Cina terhadap wilayah Xinjiang, terjadi migrasi secara besar-besaran pada etnis Han suku asli Cina di wilayah tersebut. Dari situlah munculnya diskriminasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Kejadian itu juga membuat terbentuknya kamp reedukasi di mana ini dibuat untuk memerangi radikalisme, terorisme, dan separatisme. Akan tetapi, kamp reedukasi ini mendapat banyak kritikan dari internasional, terutama Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan bahwa Cina telah melanggar hak asasi manusia, yaitu pemerkosaan, perbudakan secara paksa, dan hak keberlangsungan hidup pada etnis Uighur. Hingga akhirnya negara ini membuat undang-undang isu pelanggaran hak asasi manusia pada Cina. Ini dibuat sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan Amerika Serikat pada etnis Uighur di Xinjiang. Tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ini tentu mendapat sebuah respon dari Cina, di mana mereka menilai bahwa negara superpower tersebut terlalu mengintervensi mendalam pada kebijakan yang ada di negara Cina. Dampak dari intervensi Amerika Serikat dalam membuat undang-undang ini akan membawa efek berkepanjangan yang nantinya akan berimbas pada perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Ya, jadi sebenarnya kesimpulan dari intervensi Amerika Serikat pada etnis Uighur ini menurut pandangan kelompok kami ialah seperti yang kita ketahui sendiri, Amerika Serikat dan Cina ini memang untuk saat ini memang keduanya itu saling bersitegang satu sama lain. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah Amerika Serikat ini melakukan intervensi pada etnis Uighur itu agar proyek infrastruktur yang dijalankan Cina itu Belt and Road Initiative itu mengalami kehambatan karena adanya isu tentang etnis Uighur ini. Jadi Amerika Serikat melakukan intervensi yang dimana membahas isu yang sangat sensitif bagi Cina, yaitu isu etnis Uighur. Karena kan memang sampai sekarang ini juga isu etnis Uighur itu menjadi pembahasan yang sangat sensitif bagi seluruh internasional, khususnya bagi negara-negara Muslim juga. Jadi itu intinya kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada kekurangan kata ataupun itu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.